Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah merilis peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia. BMKG mengumumkan potensi bencana dan cuaca buruk yang akan terjadi sekitar 17 Januari hingga 22 Januari mendatang. Peringatan itu karena pada atmosfer telah teridentifikasi adanya potensi peningkatan curah hujan. Masyarakat diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrim seperti puting beliung, hujan lebat disertai petir, dan hujan es. Hal ini dapat berdampak banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, dan pohon tumbang. Lantas, antisipasi apa yang harus dilakukan warga agar terhindar dari dampak cuaca ekstrim ini? Akankah peringatan dini bisa meminimalisir dampak yang akan terjadi? Tim TV One mengabarkan. Ya memang pemirsa, kalau sudah musim penghujan, PR kita itu banjir. Berkali-kali saya mendialogkan tema ini, memang jangan bosan-bosan. Karena bagaimanapun juga supaya pemerintah setempat bekerja, masyarakat pun bersiap. Itu yang akan kita bahas di malam hari ini pemirsa, karena kalaulah hujan terus-menerus hingga 3 jam, 2 jam, biasanya ada sejumlah wilayah memang tidak baik dalam hal drainasenya, banjir pun terjadi. Saat ini di studio TV One ini sudah hadir Pak Edwin Aldrian, merupakan Profesor Meteorologi dan Klimatologi BRIN. Pak, kita lihat dulu terlebih dahulu, ini ada informasi bahwa pemirsa yang terbaru bahwa banjir setinggi 60 cm ini merendam pemukiman warga, tepatnya di wilayah Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Ya bahkan ini air juga meluap hingga ke jalan raya hingga tak bisa dilintasi kendaraan. Genangan banjir di lokasi ini membuat pastinya aktivitas warga lumpuh. Tidak hanya disebabkan oleh intensitas hujan yang mengguyur wilayah Jakarta Barat sejak Selasa malam, genangan banjir juga disebabkan luapnya Kali Semongol yang berada di dekat pemukiman warga. Nah, untuk mengurangi debit air, petugas dari Sudin Sumber Daya Pemkot Jakarta Barat ini menyedot mengerahkan 1 unit mesin pompa. Nah, sekarang yuk kita cek pemirsa, malam hari ini bagaimana kondisi di Tegal Alur, apakah masih terjadi banjir? Rekan kami Elva Rizka sudah siap mengabarkan di sana. Elva Rizka, bagaimana malam hari ini kondisi di sana? Ya Caca dan juga pemirsa, hingga malam hari ini di Tegal Alur, tepatnya di RW 2 di tempat saya mengabarkan ini masih terendam banjir akibat adanya hujan lebat yang terjadi pada dini hari tadi. Namun jika dibandingkan memang dengan dini hari tadi, ini memang untuk tinggi air ini sebenarnya sudah menyusut. Jika tadi kami mendapatkan informasi dari warga, ini ada ketinggian air mencapai 130 cm, namun kali ini juga masih terendam setinggi kira-kira 80 cm. Dan saat ini kami bersama-sama dengan Ketua RW di sini dan juga ada personil dari TNI dan juga ini ada Kapolsek dari Kalideres ini juga membantu warga memberikan konsumsi dan juga membagi-bagikan biskuit begitu ya, karena memang warga di sini masih bertahan di rumah mereka karena ini kami pantau juga rumahnya bertingkat begitu ya, dan masih ada warga juga yang masih bertahan di rumahnya. Nah, untuk lebih lengkapnya ini Cece, saya akan langsung mengajak Anda untuk mewawancarai Ketua RW 02 Kelurahan Tegal Alur. Pak, selamat malam Pak. Selamat malam. Ini boleh disampaikan Pak, malam ini kita membagi-bagikan apa nih Pak? Malam hari ini kita membagi-bagikan makanan untuk persiapan makan malam mereka, dan juga ada bingkisan kue biskuit dari Kapolsek Kalideres. Terima kasih Bapak Kapolsek Kalideres. Bagi pembagian makanan ini sudah kami lakukan dari siang tadi, dan ini yang kedua kali malam hari ini. Yang kedua kali. Nah, ini untuk konsumsinya ini memang ada bantuan dari pemerintah atau seperti apa Pak? Apa swadaya? Sifatnya swadaya sendiri. Belum ada bantuan sementara untuk konsumsi dari luar. Ini swadaya kami masyarakat dan swadaya dari anggota klub motor Indonesia, klub motor besar Indonesia.
Iya, jadi swadaya dari mereka. Kalau untuk warga sendiri yang terdampak di sini ada berapa kepala keluarga Pak, terutama di RW 2 ini Pak? Di RW 02 kalau hitungan jiwa kurang lebih ada 5.000 jiwa lebih di sini. Dari RT 01 sampai dengan RT 011 RW 02 ini ada 11 RT. Nah ini kan udah terjadi sejak semalam begitu ya Pak, untuk genangan air juga gitu, bahkan mencapai 130 cm ya Pak ya? 130 cm. Nah ini warga kemudian ada yang mengungsi atau kemana Pak? Sebagian mereka ada yang mengungsi, untuk lansia dan balita mereka ada yang mengungsi. Kami arahkan ke RPTRA, RPTRA. Iya. Kemudian ini juga sempat ada evakuasi juga Pak tadi ke warga yang kemudian juga balita atau lansia juga Pak ini? Semalam ada, sekitar pukul 2:30 pagi lah. Kita evakuasi, ada lansia dan juga ada balita yang kita evakuasi. Nah kalau untuk saat ini Pak, ini kan airnya sudah mulai surut begitu. Kalau dibandingkan dengan semalam, ini seperti apa Pak untuk kondisinya sekarang? Alhamdulillah kondisi sekarang debit air agak berkurang dibanding semalam. Ya mudah-mudahan ini tidak berlanjut lagi sampai besok, mudah-mudahan. Sebab kita juga ingin kembali normal lagi. Jadi tidak ingin berlarut-larut seperti ini, mudah-mudahan. Pak, kalau di Tegal Alur ini Pak, apa memang setiap tahunnya banjir ketika musim hujan atau ini seperti apa Pak? Boleh disampaikan? Untuk wilayah RW 02 sih sebenarnya dari tahun 2006 baru ini terjadi lagi di 2021 ini. Baru ini lagi. 2022 ini. Baru ini terjadi lagi dengan ketinggian air yang lumayan ya di atas 80 cm. Di bawah 2022 masih standar, paling juga sekitar 30 cm, 40 cm. Memang terkena banjir juga tapi tidak parah seperti sekarang. Ini surutnya kalau misalkan banjir 80 cm atau 40 cm tadi yang tahunan gitu ya Pak, ini biasanya berapa lama Pak? Kurang lebih sih sekitar 3-4 hari ya, 3-4 hari bisa surut lagi. Nah kalau bantuan mungkin dari Sudin Sumber Daya Air, apakah sudah ada bantuan Pak? Air atau kalau dari pompa air di sini ada pusatnya di dekat langsung ke Muara Kamal di sana di Kelurahan Kamal. Di Kelurahan Kamal, jadi kurang lebih ada 3 mesin pompa air ya di sana. Oke Pak, terima kasih atas waktunya bersama kami Pak pada malam hari ini. Demikian Caca dan juga pemirsa, ini memang sampai saat ini kondisinya masih tergenang begitu ya, dan tentu kita berharap malam ini curah hujan tidak kembali tinggi begitu sehingga masyarakat di sini juga dapat berharap begitu untuk air kemudian dapat surut kembali. Sementara demikian Caca, kami kembalikan kepada Anda. Ya, terima kasih Alvariska mengabarkan langsung dari Tegal Alur. Kalau saya melihat laporan dari rekan saya pemirsa, ini miris hati saya, sedih. Karena mungkin kalau dilihat tampaknya masih bisa senyum-senyum, tapi kebayang rumah mereka kemudian terendam air, perabotan rusak, lain-lain kemudian ini juga pasti terkendala. Pak, ini mungkin pertanyaan saya. Ya. Kalau kemarin sebenarnya berapa sih curah hujan? Mungkin nggak sih Pak bahwa esoknya lagi ini bisa potensi curah hujan tinggi akan terjadi? Ya, kemarin tuh saya lihat data tadi ada 90 di 3 tempat di pusat Jakarta, ada Kemayoran, Halim dan satu lagi di arah timur itu. Jadi memang hujannya cukup tinggi. Kayak 2 tahun lalu kita menemukan ada 170. Itu 2 tahun lalu, sampai awannya tinggi 15 km itu. Nah, kemarin ini memang tinggi sekali, saya rasa sampai jam 12 itu tinggi sekali. Itu curah hujannya hampir 3 jam. Dan memang kami dari orang meteorologi itu tahu bahwa kalau hujan itu setinggi itu, besoknya itu akan cerah, biasanya begitu. Tapi hari ini juga ada hujan di Jakarta Barat sampai ke Tangerang. Masih sekarang lagi berlangsung gitu. Oke, nanti sesaat lagi ini pertanyaan masyarakat, akan berlangsung berapa lama Pak? Karena pastinya masyarakat harus bersiap, apakah beberapa hari ini mungkin tidak hujan cukup deras atau mungkin ini bisa berminggu-minggu. Sesaat lagi jawabannya pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam.